Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik ya. Kita ketemu lagi di kelas IPA. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat padat. Setelah pembelajaran hari ini, nanti kalian akan bisa menjelaskan apa itu tekanan pada zat padat. Kemudian kalian bisa memahami tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menghitung besarnya tekanan pada zat padat. Nah, biar lebih semangat lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Jangan lupa tetap semangat hari ini dalam belajar online-nya. Siapkan alat tulisnya, siapkan perhatiannya, dan siapkan semangatnya. Yuk kita cek pembelajaran hari ini. Mulai! Jika kalian pernah bermain di desa atau sekitar rumah kalian ada hamparan sawah yang di dalamnya banyak lumpur yang basah, kalian pernah memperhatikan atau pernah melihat ada ayam dan bebek yang sedang berjalan di atas lumpur di sawah tersebut sedang mencari makan. Nah, pernah nggak kalian perhatikan bagaimana jejak kaki antara ayam dan bebek? Adakah perbedaan jejak di antara mereka ketika mereka menginjak lumpur? Gimana? Ya benar. Nah, untuk tahu adanya perbedaan atau tidak antara jejak kaki antara bebek dan ayam, yuk kita cek langsung ke narasumbernya. Iya Bu Guru, jadi waktu saya mencari makan di sawah yang berlumpur, saya mengalami kesulitan karena ternyata dengan bentuk kaki saya ini yang seperti ini, kaki saya tertancap terlalu dalam pada lumpur sehingga saya susah berjalan. Kayaknya lain kali saya mencari makannya jangan di lumpur. Seperti itu Bu Guru. Kayaknya kalau bebek mah beda Bu Guru. Coba tanya sama si bebek Bu. Iya Bu Guru, kalau saya mah udah biasa nyari makan di sawah yang berlumpur. Ya karena kaki saya yang bentuknya seperti ini berselaput, jadi ketika menginjak lumpur saya tidak terlalu tertancap. Jadi gampang deh kalau mencari makan di atas lumpur. Kayak gitu Bu Guru. Ya, dari pernyataan ayam dan bebek, kita bisa simpulkan bahwa memang ada perbedaan jejak kaki antara mereka. Kalau jejak kaki bebek, dia tidak terlalu dalam ya, menancap ke lumpurnya, atau jejaknya tidak terlalu dalam dibandingkan dengan si ayam. Kenapa? Karena perbedaan dari bentuk kaki mereka. Kalau bebek, dia ada selaputnya sehingga lebih lebar. Sedangkan kalau ayam, dia lebih sempit, ya lebih kecil luas penampangnya sehingga ketika menginjak lumpur, dia akan meninggalkan jejak lebih dalam dibandingkan bebek. Nah, jadi apa kesimpulannya menurut kamu? Kita bisa kesimpulkan bahwa luas penampang itu mempengaruhi terhadap tekanan atau jejak ya. Jadi maksudnya tadi dalamnya jejak pada lumpur itu maksudnya adalah tekanannya. Jadi semakin luas penampangnya, maka tekanannya akan semakin kecil. Bisa kita rasakan juga kalau kita keinjek ya, kaki kita keinjek sama yang high heels atau dengan yang sepatu boot, maka lebih sakit ketika keinjek sama high heels ya. Artinya semakin kecil ya, semakin kecil
luas penampang itu, maka dia akan menekan lebih besar. Sedangkan lebih besar luas penampangnya, dia akan menekan lebih kecil. Good job. Oke, selanjutnya, mari kita lihat fenomena berikut ini. Ibu akan mencoba memukul paku dengan palu, dan hasilnya tertancap. Sekarang ibu mau mencoba menukar posisinya jadi kepala paku yang di bawah. Apakah dapat tertancap atau tidak ya? Dan ternyata tidak tertancap. Sekarang ibu akan mencoba lagi memukul dengan palu dengan tenaga yang lemah, dan ternyata pakunya kurang tertancap. Sekarang kita coba yuk memukul dengan tenaga yang lebih besar. Wah, dengan tenaga lebih besar ternyata pakunya sangat tertancap. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat gak perbedaannya ketika kita memaku dengan gaya yang lemah dengan kita memaku dengan gaya dorong yang besar? Apa perbedaannya? Benar, good job. Ketika kita memberikan gaya dorong atau gaya yang lemah, pakunya susah nancep ya. Tapi kalau kita pakai gaya yang besar, pakunya lebih menancap ya, dan bisa tembus tuh ke tembok. Jadi perbedaannya dari gayanya. Jika kita memberikan gaya yang besar, maka tekanan pun dari paku tersebut akan besar ya. Sedangkan kalau kita memberikan gaya kecil, tekanan pun akan kecil. Dari dua kegiatan tadi, kita bisa simpulkan bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah luas penampang. Jika luas penampangnya besar, tekanannya malah kecil. Jika luasnya kecil, tekanannya malah besar. Ini disebut dengan berbanding terbalik. Artinya, tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Dari kejadian 2, kita bisa simpulkan bahwa jika gayanya besar, tekanannya juga ikut besar. Jika gayanya kecil, tekanannya juga kecil, ya. Itu namanya sebanding, oke? Sehingga dapat dirumuskan bahwa tekanan sama dengan F per A, yaitu gaya dibagi dengan luas, di mana P itu dari pressure, ya. Makanya dengan satuannya adalah Pascal, dan F itu adalah force dengan satuannya Newton, dan A itu dari bahasa Inggris dari area yang artinya luas penampang, satuannya meter persegi. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung tekanan, cek soal berikut ini. Contoh soal: satu pondasi balok beton pada bangunan seperti gambar. Berapakah besar tekanan yang terjadi? Diketahui pada gambar terlihat bahwa berat balok beton sebesar 2000 Newton dan luas bidang tekannya yaitu 80 cm dikali 1 meter. Nanti 80 cm-nya kita ubah jadi meter ya. Yang ditanya adalah tekanannya. Jawabannya adalah, ingat persamaan tekanan yaitu P sama dengan F per A atau gaya dibagi luas penampang. Di sini gayanya dalam bentuk gaya berat yaitu weight atau W. Kita langsung hitung saja, berarti P sama dengan 2000 dibagi 80 cm dikali 1 meter. 80 cm kita ubah menjadi 0,8. Jadi 2000 dibagi 0,8 dikali 1. Jadi 2000 dibagi
0,8 meter persegi. Dan hasilnya adalah P sama dengan 2500 Newton per meter persegi atau tekanan sama dengan 2500 Pascal. Gampang ya, pasti kalian bisa. Nah, jadi gimana teman-teman hari ini? Teman-teman hebat ya, hari ini sudah tahu apa itu tekanan, bagaimana fenomena dalam sehari-hari, dan sudah bisa menghitung. Hebat, kalian hebat banget. Oke, nah untuk mengetes pemahaman kalian, coba kalian lihat fenomena ini dan coba kalian jelaskan kok bisa sih kayak gitu, kok bisa. Nah, kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian dan silakan kalian kirimkan ke guru kalian. Semangat teman-teman hebat. Teman-teman coba perhatikan ya berita berikut ini. Di Jakarta, Jawara Banten duduk di sepeda penuh paku tajam. Namanya Abah Zaini. Dia duduk di atas setumpuk paku yang berjajar. Dan ternyata dia tidak terluka. Kok bisa ya? Ngeri ya. Nah teman-teman, hal ini dapat dijelaskan dengan konsep tekanan loh. Silakan teman-teman jawab ya. Kok bisa sih Pak Abah Zaini ini duduk di atas paku yang tajam? Silakan kalian tulis jawaban kalian di kertas atau buku tulis IPA kalian dan berikan ke guru kalian ya. Oke, Ibu cukupkan sampai hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai berjumpa kembali di kelas IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.